Oke, halo YouTube. Selamat datang kembali dengan Bang Emi di sini menemani kalian untuk menonton pertandingan hari ini. Rider yang kita bawa hari ini adalah Marc Marquez. Ada sedikit opini yang ingin aku sampaikan tentang Marc Marquez ini. Seandainya ya guys ya, seandainya Marc Marquez ini bisa tetap bersabar seperti beberapa balapan terakhir, dua balapan terakhir di dua sirkuit itu. Seandainya di dua sirkuit itu balapannya seperti itu, kemungkinan besar nanti kalau misalkan motornya itu udah cocok, udah balik lagi cocok sesuai dengan yang diinginkan Marquez, itu kemungkinan dia bakalan bisa balik lagi untuk judul. Untuk analisa aku sih seperti itu, karena di balapan terakhir bukan balapan terakhir juga sih, yang lebih ketara itu di GP mana ya, aku lupa. Tapi pas aku lihat, walaupun endingnya King of the Crash masih tetap melekat ya, tapi ending ada satu balapan yang aku tonton itu ketika dia itu bener-bener ngilangin agresifnya. Jadi dia itu nggak lagi-lagi terlalu agresif untuk melakukan overtake, terlalu agresif untuk ngelakuin semuanya gitu loh. Jadi benar-benar dia itu main safe, stabil banget, main safe untuk meminimalisir supaya nggak jatuh gitu. Nah itu ada balapan yang aku lihat semacam itu sepertinya, nggak kayak karakter Marquez seperti biasanya. Walaupun jatuhnya itu pun bukan karena senggolan ya, ketika waktu itu karena dia terjatuh di tikungan, motornya tiba-tiba mengalami problem gitu loh, tiba-tiba jatuh. Ada yang menganalisa itu karena tikungannya terlalu rendah dari biasanya, dimana komparasinya itu dicek di tahun-tahun sebelumnya di sirkuit yang sama, di tikungan yang sama, di analisa semacam itu. Tapi menurutku bukan itu sih, kayaknya dari pihak motornya itu sendiri juga lagi ada problem gitu guys. Nah ini Marquez kalau bisa stabil mainnya dan cukup untuk bisa ngejaga kayak gitu terus, terlepas dari problem yang melekat sekarang ya, jadi bahan gunjingan dan lain sebagainya, itu kemungkinan dia bakalan jadi bersinar lagi. Terlepas dari dia pernah problem dengan banyak hal, pernah problem dengan King of the MotoGP, Valentino Rossi dan lain sebagainya. Sepertinya seperti itu ya guys ya, kalau dilihat dari cara bermainnya beberapa race ke belakang gitu ya. Nah seperti itu. Terus satu lagi opini yang ingin aku sampaikan di sini tuh, Marc Marquez terhitung mentalnya cukup kuat ya, kalau aku bilang ya. Karena apa aku bilang dia mentalnya cukup kuat? Bayangin ya, siapa pembalap yang mampu untuk bisa menahan, maksudnya bisa bangkit lagi masuk jajaran 10 besar, 5 besar setelah mengalami crash setiap kali dia balapan gitu. Kan kalau terhitung dari awal race, awal pembukaan musim ini, kayaknya nggak tahu ya, kalau apa aku yang lupa ya, kayaknya belum ada deh satu race yang dia itu bisa finish. Kayaknya belum ada yang finish gitu race-nya itu. Nggak tahu kalau istilahnya sprint race. Tapi yang aku ingat, soalnya aku sprint race kadang-kadang nggak ngikutin, dalam arti gini, aku sprint race itu kadang-kadang kelewat itu loh. Tapi kalau race-nya hampir seluruh race aku ikutin semua. Nah di semua race yang aku lihat itu, walaupun ada beberapa yang absen, itu kayaknya Marc Marquez belum ada satupun yang nyampe ke garis finish. Rata-rata dia itu pasti crash. Kalau aku pikir-pikir, ini orang habis crash pasti langsung absen, terus pasti ada cederanya yang lain gitu. Nah yang aku bilang mentalnya tuh gini, jadi dia habis keluar rumah sakit udah pulih. Biasanya nggak langsung pulih 100%, masih ada sedikit cacatnya lah,
entah masih ada nyeri dan lain sebagainya, kalau masa pemulihan yang dipaksakan lah kasarannya. Nah, dia itu masih bisa masuk ke jajaran top 10. Kadang yang aku lihat bukan hanya top 10 tapi top 5. Itu nggak gampang loh guys, menurutku loh ya, menurut pribadiku. Karena rekor untuk crash terus kayak gini tuh dulu itu dipegang Michael Dohan. Tapi Dohan itu setelah terlalu sering crash, dia itu benar-benar nggak sanggup lagi untuk balapan, memutuskan untuk pensiun gitu loh. Tapi Marc Marquez ini hitungannya banyak crashnya loh, tapi nggak bikin dia sampai pengen pensiun. Gitu sih menurutku. Bayangin aja kayak si ini aja lah contohnya ya, Olivier di awal debut sprint race bagus banget. Pas waktu masuk lap race-nya, padahal dulu kan waktu ini kaget semuanya, semua orang pada kaget sama Olivier. Terus ketika dia masuk race pertama pembukaan, aksiden sama Marquez, akhirnya dia absen beberapa kali. Nah, setelah dia absen beberapa race, ketika dia masuk lagi ke race, udah nggak kelihatan, udah kayak tim apa ya, tim with you yang sebelumnya gitu loh. Sorry, bukan with you ya, RNF ya, nah, lebih tepatnya ya, sorry. Jadi seperti tim-tim RNF pada umumnya yang dulu masih pegang punyanya Yamaha gitu loh. Ini menurut aku nggak gampang gitu loh untuk bisa bangkit mentalnya masuk ke race setelah mengalami crash. Apalagi bayangin berapa race yang diikutin Marquez, balik pulih crash lagi, balik pulih crash lagi. Kalau nggak salah ini hitungan yang ke-3 kalinya dia crash pulih lalu bangkit lagi guys. Jadi ini orang meskipun ngeselin gitu ya, banyak yang nggak suka juga akibat ulahnya kalau balapan dari dulu sampai sekarang. Tapi hitungannya mentalnya kuat, bagus gitu. Ada sisi menariknya yang bisa kita ini. Cuman itu aja sih, andai kan dia kurangin apa ya, ya nyali emang perlu ya, tapi kalau nggak ngukur gitu loh, nggak ngukur ininya ya nggak bagus juga dilihat gitu. Itu aja sih. Soalnya dari awal debutnya itu benar-benar ngejutin gitu, dari awal debutnya, dimana dia itu postur tubuh juga ini apa istilahnya dulu itu jadi bahan perbincangan yang mengatakan oh dia itu lebih cepet Honda ini Marquez karena postur tubuhnya pendek, jadi membantu untuk berat daripada pembalap dan lain sebagainya. Dulu itu banyak banget kontroversinya, tapi tetap aja dia tetap bagus ininya performanya. Kita masih nunggu ya. Kalau aku pribadi sih ini ya apa istilahnya, bukannya nggak suka sama Marquez ya, sebenarnya suka dengan balapannya, cuman ya itu tadi kalau pas ketemu ngawurnya di race itu ya nggak suka. Contohnya simpel aja kemarin yang di race mana aku juga sudah lupa, itu dimana dominasi Ducati ada di depan semuanya, sedangkan setiap putaran isinya dominasi depan Ducati dengan jarak gap jauh. Tapi kalau ada Marquez masih ada peluang untuk digeser gitu loh, untuk 3 poin 3 besarnya. Nah itu aku nantikan, cuman problemnya ya itu tadi, udah kita seru nonton nungguin Marquez bisa nyalip posisi ketiga lah minimal, jadi agak seru dikit itu. Problem motor, tiba-tiba jatuh di tikungan, bahkan ekspresinya sendiri aja dia itu nunjukin itu kalau pas jatuh. Jadi ekspresi kalau misalkan ini motor kenapa, padahal itu udah sesuai ini, gua udah sabar di sini nih, gua nggak terlalu ini, tapi ini motor kenapa gitu, kayak gitu ekspresi yang ditunjukin setelah jatuh itu. Tapi ya kalau pas ngawurnya ya itu tadi nggak disukai sama beberapa orang. Jadi gitu aja sih guys yang pengen aku omongin sih soal Marquez. Overall nih pembalap cukup ya,
mental lah aku bilang, mental sama skillnya boleh lah, masih masih bagus lah untuk saat ini. Mungkin memang benar 100% dari motornya aja yang nggak nggak bisa bagus gitu. Terbukti dua pembalap lainnya seperti, oh sorry, Honda itu ada tiga pembalap lagi, Nakagami, eh, Alex Rins sama Joan Mir. Kalau Joan Mir mah dari awal aku udah pesimis ya. Memang dia bagus di Suzuki karena Suzuki sendiri ya diam-diam kenceng bos.